Halo Sobat YouTube, kembali di Knalpot Toto. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan kerucut baik untuk 2 tak dan 4 tak. Sebenarnya sama saja, cuma nanti berhubung tidak ada knalpot yang buat mengukur, saya akan menggunakan tabung ini untuk pembuatan kerucut. Cuma saya sulit untuk menjelaskan rumusannya buat Mas Bro, karena saya bukan seorang guru, apalagi guru matematik. Jadi mungkin nanti acak-adul. Sebenarnya kalau Mas Bro mau belajar, sekarang dunia sudah maju, Mas Bro bisa membuka pada HP Mas Bro tentang bagaimana membuat kerucut. Oke ya, jadi Mas Bro bisa buka, lalu Mas Bro mencari ataupun ketik rumus kerucut misalkan. Nah, di sini Mas Bro akan ditampilkan bagaimana cara membuat kerucut yang mungkin lebih detail dibanding penjelasan yang saya jelaskan kepada Mas Bro semua. Atau misalkan untuk knalpot, karena knalpot kan ujungnya itu terpangkas, jadi nggak lancip gitu ya. Mas Bro bisa membuka lagi di Google tentang rumus kerucut terpancung. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana membuat rumus terpancung. Jadi untuk misalkan yang ini, untuk yang bawah itu untuk diameter tabung, lalu untuk ujungnya yang terpancung itu untuk ukuran pipanya. Oke ya. Jadi misalkan Mas Bro pengen detailnya lagi, Mas Bro dapat belajar di Android Mas Bro tentang bagaimana cara mengukur kerucut dan membuat kerucut yang lebih sempurna itu. Jadi karena saya bukan orang berpendidikan dan kurang paham tentang ini, nanti tetap tak ajarin, tak tunjukin bagaimana membuat kerucut. Jadi saya mengajarkan secara otodidak yang saya kerjakan sehari-hari gitu ya Mas Bro ya. Pokoknya misalkan nanti mau dipraktekin silakan, atau Mas Bro mau belajar di internet, itu lebih bagus dan lebih detail, dan hasilnya tentu lebih sempurna seperti yang diharapkan. Oke, sekarang saya taruh HP saya dulu. Saya terangkan bagaimana cara membuat kerucut. Misalkan Mas Bro, misalkan ini ya, ini tabung King ataupun spesial ataupun Poswan ataupun knalpot KW. Jadi setiap ukuran itu beda-beda. Jadi nggak mungkin saya menjelaskan setiap jenis knalpot ukurannya segini, knalpot yang satunya ukurannya segini, nggak mungkin. Jadi ini sebagai contoh buat Mas Bro bagaimana cara pembikinan kerucut. Judulnya itu cara bikin kerucut. Oke ya. Yang pertama Mas Bro, kita yang jelas butuh volume tabungnya. Mas Bro dapat ukur dengan seutas tali ataupun ini sobekan rapi ya. Sobekan rapi ya. Nah, kita ukur luarnya. Kalau ukur dalamnya itu sulit. Misalkan segini. Segini saya ambil garisan. Lumayan sulit ini. Saya mulai menghitung dari angka 10 biar tepat.
dari angka 10 ini ya, 10, jadi ketemunya berapa ini? Ya gini ya, 10, 20, 3,5, 23,6, 23,6. Oke. Jadi ini lingkar luarnya Mas Bro. Ya, kurang lebih segitu ya. Lalu kalau kita mencari lingkar dalam yang tadinya 23,5, kita kurangi setengah senti karena kita mengukurnya bagian dalam bukan bagian luar. Misalkan Mas Bro nanti patokannya tetap 23,5, nanti kerucutnya ini di luar, jadi kita bikinnya di dalam, kita kurangi setengah senti, jadi ketemunya 23. Oke ya, itu pertama. Yang tadinya 23,5 menjadi 23. Terus untuk depannya, nah misalkan ini ada yang pakai pipa 20, ada yang pakai pipa 23. Kalau ini saya tunjukin untuk pipa yang 23. Oke ya, jadi pipa 23. Masalahnya kalau pipanya kekecilan nanti menjelaskannya itu lebih sulit, jadi saya gambarin untuk pipa 23. Kita juga akan mengukur ini Mas Bro. Nah seperti ini kita ukur. Tuh kelihatan, sorry, sekarang kelihatan 8 cm ya. Jadi 8 cm saya catat dulu, 8 cm itu untuk ini pipanya. Misalkan Mas Bro mau kerucutnya di dalam, itu juga 8 cm nya dikurangi. Misalkan Mas Bro pengen kerucutnya di luar pipa, 8 cm nya itu ditambah dikit. Nah ini nanti saya tunjukin biar pas di pipa ini, jadi saya masih memakai ukuran 8 cm. Oke ya Mas Bro ya. Lalu misalkan tingginya mau berapa Mas Bro, karena saya kadang menunjukkan ada yang 20, ada yang 16. Sekarang tak tunjukin 14 saja, 14 cm ya, 14 cm. Spidolnya sampai enggak pasah ini, 14 cm. Jadi untuk ini karena kecil, kalau nanti dibikin kerucut panjang misalkan yakin itu kan ada yang 20, ada yang 16, ada yang 17, nanti kelihatan kecil, jadi tak tunjukin yang 14 cm saja. Jadi 14 cm kurang lebih segini. Nanti kerucutnya seperti apa. Oke. Aduh capek Mas Bro, saya minum dulu ini karena cuaca memang panas, tak tinggal minum dulu, nanti disambung. Oke Mas Bro, kita terusin. Kita siapin banyak spidol ini karena khawatir tidak masak nanti. Untuk yang pertama
Mas Bro ukur yang ini pakai ini aja 23 dan 8 cm. Ukurnya gimana Mas Bro? Misalkan ini biar lebih mudah ya. 23 di sini. Nih. 23. Terus pakai ini. 23 ya kan, dan 8 cm. Kalau pakai garisan ini nanti sulit, jadi pakai seperti ini karena ini bisa untuk dibengkokin gitu ya. Misalkan 23 Mas Bro, ini 23 misalkan. Misalkan Mas Bro ngukurnya seperti itu, ini buat patokan ya, garisan ini itu enggak jadi Mas Bro harus bikin lengkungan seperti ini, karena kerucut, bentuk kerucut kayak gini Mas Bro. Kalau sudah dibuka misalkan ini ya, saat kurang lebih kayak gini, itu bentuk kerucut. Jadi misalkan gambarnya, misalkan di sini gambarnya kayak gini, itu jadi kerucut, cuma nanti datarnya itu menceng, jadi bentuknya bisa kayak gini Mas Bro, dilihat dari samping ya gitu ya. Jadi untuk biar bikin kerucut rapi, gambarnya kayak gini, ini harus bentuk seperti ini. Jadi Mas Bro bisa belajar pada rumus kerucut terpancung 23 cm. Oke Mas Bro, kita coba bikin ya. Misalkan Mas Bro gambar di sini, tes gitu, perkiraan saja Mas Bro. Misalkan 23 nya di sini. Lalu tingginya itu tadi 14 cm. Mas Bro ukur. Nah, 14 cm-nya pada garisan ini di sini. Nah, Mas Bro ukur 14 cm, misalkan di sini. Nah, lalu 14 cm lagi. Ini untuk bawah berapa tadi? 8 cm. Kita ukur 8 cm misalkan. 8 cm. Sini misalkan. Lalu kita tarik. Misalkan ini ya, kita tarik. Nah, di sini Mas Bro nggak ketemu di 14 cm-nya, tingginya 14 cm. Jadi Mas Bro harus rubah dari gambar ini. Sekarang gimana ya menjelaskannya? Oke, kalau gini aja Mas Bro, kita bikin gambar 8 cm langsung aja ya. Ini kalau filing, saya pakai filing saja, saya pakai filing 8 cm. Jadi 8 cm ini melekuk ke sini, lalu kurang lebih kita tarik ke 14 cm. 14 cm coba di sini kita titik-titik dulu 14 cm nya. Nah, begini 14 cm.
14 cm kita tarik. Ini pada tingginya 14 cm. Nah ini, lalu Mas Bro kalau ini sudah 8 cm tadi. Mas Bro ukur, lakukan ini, ketemu 23. Nih garisnya di sini. Lalu Mas Bro tarik dari yang 8 cm ke 23. Nah, ini tinggi 14 8 cm 23. Oke ya. Jadi sistem penggambarannya kurang lebih kayak gini. Kita cek lagi, cek. Nah pakai ini biar Mas Bro jelas. Balik. 14 cm nya. 14 cm. Ini 14. Terus keliling 14 sampai di sini 14. Lalu untuk ini 23. Ngukurnya jadi bukan begini Mas Bro. Kalau ngukur seperti ini ketemu garis lurusnya itu 22. Jadi ngukurnya pakai garisan seperti ini, dilekukin 23. Ini 8 cm. Oke, nanti kita potong, kita buktikan, dikenteng, dilas, nanti dipasin dengan tabungnya. Oke ya, jelas ada tandanya ini, jadi enggak ganti plat nanti, pakai plat ini. Tak potong, lalu tak tunjukin. Oke sobat YouTube, proses pembuatan kerucut dengan diameter luar 23, lalu diameter pipa 23 juga. Mana pipanya tadi? Nah ini 23, diameternya 23, diameter dalam. Oke. Untuk tingginya 14 cm. Coba kita ukur sekarang setelah pengelasan, pengentengan. Nah ini Mas Bro, 14 cm ya. Ini untuk tingginya 14 cm. Oke, nggak tipu-tipu, memang segini 14 cm. Jadi
memutar itu 14 cm semua. Oke, lalu untuk tadi pipanya kita mengukur biar pas ya, jadi enggak di dalam enggak di luar, dengan 8 cm. Nah ya gini Mas Bro, kelihatan 8 cm pas. Oke, lalu yang sering kurang pas ini di sini, namun nanti kita coba. Yang tadinya ukuran luar 23,6 menjadi 23, coba kita masukkan, karena ketebalan dan ketipisan ini berpengaruh dalam mengurangi ukurannya. Tadi berarti dikurangi 6 mili, 23,6 bersihnya itu, bukan 23,5, 23,6 menjadi 23. Oke ya, kita coba. Nah ini agak kocak sedikit, jadi memang harusnya 23,1 biar pas. Jadi pengurangannya itu 5 mili, karena ketebalan dan ketipisan ini berpengaruh untuk diameter dalamnya. Kalau tadi dibikin 23, ini seharusnya 23,1, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah untuk masalah rodok sedikit itu biasa terjadi. Untuk mengakalinya biar sepan, Mas Bro cukup kenteng ini agak membuka. Iya, tak kenteng dulu. Ini sudah dikenteng, sekarang pas. Seperti itu Mas Bro. Oke, cuma segitu pembelajaran untuk kali ini. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat buat sobat YouTube yang bertanya bagaimana cara membuat kerucut pada knalpot bubukan. Semoga tutorialnya bermanfaat. Salam TRK, tukang reparasi knalpot.